Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. How to enjoy life, seni menikmati hidup tanpa perlu merubah hidup Anda. Dalam program Smart Happiness di pagi hari ini, Smart Listeners, silakan bergabung bersama dengan kami di 0812 11 12 959 atau juga boleh langsung bergabung ke YouTube channel Radio Smart FM. Dan untuk Anda mungkin karena Smart Listeners kami masih baru pindahan lagi. Setelah dari studio yang kecil kami pindahan lagi ke studio yang besar. Jadi sekarang Tasya benar-benar ngopret sendiri Smart Listeners. Biasanya dibantu teman-teman operator di belakang layar, tapi sekarang Tasya yang semua yang pegang. Tapi semoga saja bisa berjalan dengan lancar. Jadi kami butuh banget feedback Anda Smart Listeners. Kira-kira bagaimana penyampaiannya begitu ya, apakah sudah clear atau seperti apa, dan bagaimana apakah suara Pak Arfan juga dapat diterima dengan baik di jaringan radio yang Anda dengarkan, baik itu di streaming, di YouTube channel Radio Smart FM ataupun di jaringan radio terestrial. Boleh ya sampaikan ke 0812 11 12 959 agar kami tahu dan bisa berbenah menjadi lebih baik lagi. Dan masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah, Smart Listeners, how to enjoy life Pak Arfan. Pengen banget dong Pak Arfan kita mau bisa menikmati hidup yang benar-benar bisa membuat kita gak nyesel gitu ya pernah hidup di dunia, tapi gak perlu merubah apapun. Kira-kira Pak Arfan tipsnya seperti apa? Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Ada 3 tips ya untuk bahan renungan kita di akhir tahun ini. Ya, hanya 3 saja. Yang pertama adalah mengelola pikiran. Semua orang punya pikiran. Ya, tapi tidak semua orang sadar bahwa dia punya pikiran. Itu masalahnya. Jadi kita harus menyadari bahwa musuh terbesar kita dalam hidup yang seringkali menjauhkan kita dari kebahagiaan itu adalah pikiran. Itu aja. Itu musuh terbesar kita gitu dalam hidup. Kenapa itu menjadi musuh terbesar kita? Karena kita nggak tahu bahwa kita punya pikiran. Padahal hidup kita dikendalikan oleh pikiran. Nah, yang menarik, penelitian menunjukkan 60% isi pikiran kita itu adalah pikiran-pikiran yang negatif. Pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran toksik, itu 60% loh. Kenapa? Karena kita nggak sadar bahwa kita punya pikiran gitu. Jadi pikiran itu seperti mulut sebetulnya ya. Tapi kita selalu sadar ya akan makanan-makanan yang kita masukkan ke dalam mulut, kan kita sadar ya. Kita tidak akan pernah memasukkan makanan-makanan yang tidak higienis, makanan-makanan yang tidak sehat. Kita nggak akan pernah kan memasukkan makanan-makanan karena kita sadar bahwa inilah yang membuat kita sehat atau sakit. Itu makanan yang masuk ke dalam mulut gitu. Kita sangat sadar gitu. Tapi yang kita tidak sadar adalah bahwa pikiran itu seperti mulut juga gitu ya. Jadi kita seringkali memasukkan makanan-makanan ke dalam pikiran kita itu seenaknya saja gitu. Seenaknya saja gitu. Apalagi sekarang ini kita difasilitasi oleh sosial media. Saya ingin mengatakan bahwa 60% isi dari sosial media itu adalah sampah. Itu kenapa? Karena setiap orang boleh berceloteh mengenai apapun kan di sosial media kan. Itulah bedanya dengan media konvensional. Kalau media konvensional itu kan ada saringan, ada gatekeeper, ada filter, gitu ya, ada redaksi, ya kan, yang menyaring semuanya. Kalau media sosial itu kan semua orang boleh istilahnya ngejeplak, ngomong apapun, sesuatu yang belum tentu benar, tetapi dia punya follower yang banyak, gitu. Kemudian kita akhirnya percaya karena followernya banyak, gitu. Bukan karena kredibilitas dia, bukan karena kompetensi dia gitu. Nah, itulah yang akhirnya mengisi pikiran kita dengan sampah-sampah gitu, yang belum tentu benar gitu. Jadi akhirnya karena ada pikiran-pikiran yang tidak baik, maka kita selalu merasa khawatir, selalu merasa melihat orang itu selalu dengan pikiran yang negatif gitu. Jadi kunci dari kebahagiaan itu sesungguhnya adalah pikiran, tapi pikiran itu seringkali menjadi musuh. Padahal kalau kita memahami bahwa pikiran inilah yang membuat kita, yang mengisi hari-hari kita setiap hari, yang membuat kita jadi seperti apa, kita bisa bersahabat dengan pikiran kalau kita memahami pikiran itu. Gitu. Kita bisa isi pikiran-pikiran kita dengan konten-konten yang sehat, yang bermutu, yang bergizi gitu. Dan kita tidak akan begitu mudahnya terpengaruh oleh konten-konten negatif hanya gara-gara followernya banyak gitu. Jadi nomor 1 itu adalah kelola pikiran. Tapi bagaimana kita bisa mengelola pikiran kalau kita nggak pernah sadar bahwa kita itu punya pikiran. Dan pikiran itu adalah musuh terbesar untuk mencapai kebahagiaan gitu. Itu Tasya. Oke, menarik.
ngomongin pikiran begitu ya Pak Arfan, karena kan ini nggak bisa kadang-kadang apa yang masuk begitu, ini benar-benar bisa merubah begitu diri kita kan ketika eh, pikiran itu tidak dijaga dengan baik, informasi-informasi tidak disaring, dan akhirnya malah membuat kita merasa tidak bersyukur, tidak menikmati hidup kita. Ada tren di sosial media beberapa waktu lalu, Pak Arfan, di mana 1 miliar pertamaku sebelum 30 tahun. Tasya yang mau 30 sebentar lagi, Pak Arfan. Jadi deg-degan, aduh, jauh banget nih rekening saya dari 1 miliar, begitu kan. Nah, ini kan akhirnya membuat kita membanding-bandingkan diri, begitu kan ya, dengan em, orang lain, dengan kehidupan yang ada di luar kita, begitu, Pak Arfan. Berarti saring itu benar-benar sesuatu hal yang kita butuhkan untuk mengelola pikiran kita, begitu ya, Pak Arfan? Ya, itu kan belum tentu benar kan. Hmm. Ya, 1 miliar sebelum umur 30 kan itu kan belum tentu sebuah kebenaran. Kenapa kita harus pusing mikirin itu gitu? Hmm. Ya kan. Kalau saya ya sebelum umur saya 30, kalau saya boleh flashback gitu ya. Saya itu kerja semaksimal mungkin, digaji berapapun saya terima. Hmm. Digaji berapapun saya terima. Saya nggak pernah mikirin gaji sampai saya umur 30. Itu nggak pernah mikirin gaji. Yang penting pekerjaan saya itu memberi saya manfaat. Membuat saya menjadi orang yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi di masa yang akan datang gitu. Saya nggak pernah nego gaji kok, bener-bener. Sebelum umur 30. Setelah umur 30, saya sudah punya fondasi gitu, saya sudah tahu saya mau kemana, saya sudah punya bekal, saya nego gaji. Itu berani saya. Saya selalu negosiasi gaji kemanapun saya dipanggil headhunter dan sebagainya gitu ya. Interview, saya berani negosiasi gaji. Tapi sebelum umur 30, buat saya PR saya cuma satu, bagaimana saya membesarkan diri saya, bagaimana saya menjadi orang yang hebat, yang lebih hebat daripada saya yang saat itu ada gitu. Bagaimana saya menjadi orang yang meaningful, yang berguna bagi banyak orang di masa yang akan datang. Jadi kalau ada tadi konten yang mengatakan sebelum umur 30 kamu harus dapat 1 miliar, saya harus mengatakan ya itu buat kamu bukan buat saya gitu. Jadi jangan terlalu pusing dengan konten-konten seperti itu, Tasya, karena konten-konten itu yang membuat akhirnya kita jadi nggak bahagia gitu kan. Akhirnya kita merasa, aduh gimana caranya? Umur gue tinggal bentar lagi 30 tahun, tapi gue belum nyampe 1 miliar, masih jauh banget gitu. Akhirnya kita merasa kita serba berkekurangan gitu. Ya silahkan saja kalau Anda mau seperti itu ya silahkan, tapi itu bukan sebuah kebenaran yang harus kita ikuti gitu. Nah itulah yang namanya konten-konten gitu. Kadang-kadang karena yang ngomong itu followernya banyak, akhirnya kita merasa, iya ya, aku ini banget ya, ketinggalan banget ya. Akhirnya kita merasa nggak bahagia gitu. Itu menurut saya salah banget gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Setiap orang kan punya petnya masing-masing ya, Pak Arfan ya. Tapi Iya. bener nggak sih ketika, ya itu, ketika kita membandingkan, kadang-kadang dari sisi positifnya adalah kita bisa, oh, jadi ada benchmark begitu. Oh, umur 30 tuh harusnya sudah seperti itu ya. Dan kita ada tujuan ke arah sana. Itu dari sisi positifnya. Tapi apakah itu benar, Pak Arfan, kalau diterapkan di kehidupan kita? Ya kalau mau sukses dan bahagia itu rumusnya beda soalnya gitu. Kalau bahagia itu ngelihat ke bawah. Melihat ke bawah, kalau sukses tuh melihat ke atas gitu. Jadi kalau kita mau sukses tuh ya lihatlah atasan kita. Kok dia bisa jadi GM ya? Kok dia bisa jadi VP ya? Apa sih rumusnya? Itu rumus kesuksesan. Tapi kalau mau bahagia, jangan pakai rumus itu. Bahagia tuh melihat ke bawah. Lihatlah orang-orang yang tidak seberhasil kita gitu. Ada banyak sekali orang yang kepingin diterima di perusahaan di mana kita bekerja hari ini. Itu ada banyak yang ngantri. Kok kita yang diterima? Supaya kita apa? Supaya kita bersyukur gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah yang namanya kalau bahagia itu ngelihatnya ke dalam, Tasya. Gitu. Jadi nggak perlu benchmark. Bahagia itu yang membuat kita nggak mencapai kebahagiaan itu adalah karena kita selalu benchmark. Mau bahagia kok benchmark gitu. Oh iya dia bisa liburan ke luar negeri, benchmark kan. Sehingga dia lebih bahagia. Liburan ke luar negeri itu bukan happiness, itu sukses namanya. Gitu. Oh iya dia duitnya banyak, dia bisa beli mobil baru gitu. Itu sukses, bukan bahagia. Bahagia itu nggak perlu benchmark. Karena setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan itu unik. Kalau sukses perlu benchmark, sukses perlu melihat keluar gitu. Bahagia itu nggak perlu, bahagia itu adalah melihat ke dalam. Karena setiap orang itu dilahirkan ke dunia ini itu, kita itu adalah karya terindah Tuhan, maha karya. Tuhan itu adalah kita. Dan kita itu dilengkapi oleh semua yang kita butuhkan untuk bisa hidup bahagia di dunia ini. Jangan bandingin sama orang lain. Ini dua hal yang berbeda gitu. Jadi lihatlah ke dalam diri.
Kenali dirimu. Makanya kan kebijaksanaan yang paling penting dalam hidup ini kan adalah apa? Kenali dirimu. Diri. Bahkan di Yunani itu kalau misalnya kita pergi ke Athena itu kan di kuil-kuil Athena itu tertulis apa? Kenali dirimu. Nabi Muhammad menambahkan, siapa yang mengenali dirinya akan mengenali Tuhannya. Diri kita itu begitu indah, begitu hebat, begitu kompleksnya gitu. Kenali dirimu, jangan suka ngelihat ke orang lain. Ketika kita melihat orang lain, kita nggak mengenali diri kita gitu. Padahal PR terbesar sepanjang hidup adalah kenali dirimu. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, tadi kan baru ke-spill nih. Yang pertama, yaitu pikiran, begitu kan ya, mengendalikan pikiran kita. Apa tips selanjutnya sebelum kita beralih ke sesi selanjutnya, Pak Arfan, sesi yang terakhir? Ya, terima kasih banyak Tasya. Tips yang kedua, hadir saat ini. Mhm. Itu aja. Be here now. Be here now. Ada di sini saat ini. Gitu ya. Banyak sekali orang itu yang nggak ada di sini gitu. Pikirannya itu selalu ke masa lalu. Kalau pikiran kita selalu ke masa lalu, itu yang ada hanya penyesalan, kesedihan, gitu ya. Dan nggak akan pernah selesai, karena masa lalu itu sudah selesai, sudah mati, sudah berakhir gitu. Kita mau teriak-teriak apapun, nggak akan bisa kita mengembalikan masa lalu itu gitu. Nah, pikiran kita itu selalu membawa kita ke masa lalu. Selalu. Gitu ya. Itu akan membuat kita tidak hadir sepenuhnya, tidak bisa menikmati apa yang ada di hadapan kita, di depan mata kita hari ini. Yang kedua adalah masa depan. Pikiran kita itu selalu membawa kita itu ke masa depan. Masa depan itu apa sih? Sesuatu yang terjadi besok aja udah masa depan. Minggu depan itu sudah masa depan. Apalagi tahun depan gitu. Apalagi 10 tahun lagi. Pikiran kita itu selalu lompat ke masa lalu, kemudian ke masa depan. Kalau pikiran kita lompat ke masa depan, yang akan terjadi adalah kita akan selalu merasa khawatir, cemas, masih bisa nggak ya aku ya menghidupi anak-anakku ya? Masih bisa nggak ya aku survive ya? Masih bisa nggak ya aku bertahan di dunia ini? Semuanya akan diisi dengan kecemasan gitu. Padahal apa yang kita cemaskan itu, apa yang kita khawatirkan itu belum tentu terjadi. Dan sudah terbukti dalam hidup kita gitu. Kalau saya bayangkan ini adalah bulan Januari tahun 2025, saya punya kecemasan di bulan Januari 2025 itu, yang ternyata sampai akhir tahun ini itu tidak pernah terjadi. Itu hanya ilusi-ilusi gitu yang muncul dalam pikiran kita karena kita tidak bisa fokus, kita tidak bisa mindful. Nah, makanya itu kuncinya adalah mindful. Kan salah satu tren anak muda sekarang kan gimana caranya supaya kita bisa mindful. Mindful itu apa sih? Mindful itu fokus. Dan gimana caranya supaya bisa fokus? Be here now. Ada di sini hari ini. Itu kan nggak perlu tools apapun gitu, nggak perlu mengubah diri Anda apapun. Anda cuma buka mata lihat, Anda lagi di mana nih sekarang? Apa yang ada di hadapan Anda? Gitu. Nikmati itu. Itu adalah anugerah terbesar Tuhan. Itu adalah apa yang ada di hadapan kita hari ini, saat ini. Bukan yang kemarin. Kemarin itu udah bukan rezeki kita lagi. Yang kemarin itu udah selesai. Yang akan datang pun itu belum tentu menjadi rezeki kita. Belum tentu gitu. Belum tentu itu terjadi juga gitu. Jadi ngapain kita pusing gitu? Hidup itu adalah hari ini, saat ini. Be here now. Nikmati itu. Itu Tasya. Oke, menarik. Kita masih akan terus menikmati hari ini, Pak Arfan. Tapi kita jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami, Smart Listeners, untuk satu sesi yang terakhir untuk Anda yang ingin bergabung. Nanti boleh silakan di 0812 11 12 959. Sudah ada Pak Alex Andaro, kemudian ada akun Rizky Fahreza, dan juga PR75AM. Terima kasih untuk feedbacknya. Nanti untuk Anda yang masih ingin bergabung bersama dengan kami, masih kami tunggu ya. Sekali lagi di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Kami akan kembali. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Sudah sampai di sesi yang terakhir, Smart Listeners, dalam program Smart Happiness di kesempatan kali ini 26 Desember 2025. Sebelum kita move on ya ke tahun yang baru 2026, ini momen yang tepat untuk Anda, untuk kita merefleksi lagi. Sebenarnya udah bener menikmati hidup belum sih kita ini? Udah bener-bener coba
mengendalikan pikiran kita belum sih? Udah coba present atau hadir nggak sih saat ini? Seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Arfan ada 2 poin begitu ya sebelum kita jeda tadi. Tapi untuk Anda yang ingin bergabung masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Pak Arfan, di 2026 ini udah tinggal menghitung hari begitu ya. Kira-kira masih ada agenda nggak sih? Apa udah liburan aja nih? Atau kita perlu mempersiapkan 2026 untuk nanti kita ikuti workshop dan juga pelatihan dari Pak Arfan? Silakan. Ya, untuk acara kemarin sudah selesai ya. Di tahun ini sudah selesai, alhamdulillah ya. Semua bisa terlayani dengan baik gitu. Nanti di tahun depan kita ada workshop di bulan Februari ya, di tanggal 11 dan 12 Februari. Judulnya adalah Leading with Happiness. Ini workshop untuk para leader ya, agar bisa memimpin timnya tuh dengan positif, dengan positif energi gitu ya, dengan energi yang positif, menciptakan lingkungan yang positif, saling asih, saling asah, saling asuh, ada eh, kemampuan untuk bisa mengapresiasi anak buahnya, ya, bisa menghargai anak buahnya, bisa mendengarkan untuk bisa memahami, bisa berempati, bisa melibatkan, bisa mengempower anak buahnya. Jadi silahkan teman-teman semua untuk hadir di workshop saya di bulan Februari, awal Februari nanti bisa lihat di Instagram, akan ada infonya. Leading with Happiness akan kita lakukan di Hotel Manhattan, Kuningan, Jakarta. Ya, investasinya 6 juta rupiah, tapi kalau Anda daftar hari ini nih, ya ini saya kasih very special price 5 juta rupiah saja. Tuh diskonnya 20% ya. Silakan teman-teman semua, tapi hari ini ya saya tunggu di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Itu Tasya, Leading with Happiness. Oke, Pak Arfan izin mungkin Tasya bacakan pesan-pesan dari Smart Listeners begitu yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi Pak Alex dari Pontianak. Katanya di sana cuaca berawan dan selamat Natal untuk semua Smart Listeners dimanapun berada. Terima kasih juga untuk feedbacknya Pak Alex. Tapi Pak Alex berkomentar, Pak Arfan, kalau Pak Arfan setahun ini menikmati hidup dan sekarang bersyukur dengan apa yang dimiliki. Hari Natal saya cukup bersyukur untuk enjoy bersama keluarga dan kerabat, kumpul-kumpul katanya. Kemudian bergabung juga bersama dengan kami di YouTube channel Radio Smart FM. Terima kasih feedbacknya untuk @PR75M. Semoga bisa menjadi evaluasi begitu ya untuk kawan-kawan di balik layar. Kemudian Pak Rizky Fahreza, terkait dengan tema Smart Happiness edisi ini, saya jadi teringat sama seseorang yang punya 3 hingga 4 aset tapi nggak bisa dinikmati pasca menderita Alzheimer. Aset nggak jadi jaminan buat happy katanya. Pak Rizky dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian Pak Pram, selamat pagi, siap praktek katanya Pak Arfan. Kemudian Pak Selono Seger, terima kasih sudah bergabung. Terima kasih inspirasinya Pak Arfan. Terima kasih sudah menyediakan waktunya bahkan di saat liburan, seminar di luar negeri. Salam sehat, damai dan bahagia selalu. Terima kasih juga Pak Selono sudah menyempatkan waktunya untuk berkomentar ya di pagi hari ini. Itu Pak Arfan kiranya komentar dari Smart Listeners yang bergabung. Kemudian kita masih punya satu lagi nih poin begitu ya. Mungkin nanti juga Pak Arfan bisa komentari dari ditanggapi begitu ya dari WhatsApp dan juga YouTube channel. Tapi sekaligus juga nanti satu tips terakhir Pak Arfan untuk how to enjoy life. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak yang sudah tertarik ya melalui YouTube, melalui Instagram ya dan sosial media yang lain, Pak Alex, Pak Rizky, Pak Pram, Pak Surono ya. Jadi memang kehidupan itu harus kita nikmati gitu ya. Itu cara kita untuk bersyukur ya. Bersyukur itu adalah menikmati semua kedalaman, semua dimensi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Jadi kalau kita hanya menjalani hidup itu sama sekali bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan gitu ya. Dan kita tidak bisa menghargai, mengapresiasi karena kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain, benchmarking dengan orang lain. Itu adalah rumus sukses, bukan rumus bahagia itu. Jadi ini seringkali orang rancu gitu, yang mana bahagia, yang mana yang sukses gitu ya. Aset-aset tadi ya, Pak Rizky bilang ya, punya aset banyak tapi nggak bisa dinikmati ya. Punya aset itu bukan kebahagiaan, punya akses itu adalah kesuksesan gitu ya. Dan kunci kebahagiaan tadi seperti yang sudah saya bilang adalah pikiran. Pikiran kita itu kayak kuda liar loh, Tasya. Kalau saya boleh kasih analogi gitu, gambaran ya. Pikiran kita itu kayak kuda liar.
Makanya saya kalau pagi hari itu selalu menyempatkan diri untuk meditasi. Ya meditasi pagi ini saya meditasi 15 menit dan itu rasanya sebentar banget gitu ya. Tapi kalau orang yang baru meditasi itu 5 menit aja tuh udah kayak setahun gitu. Lama banget bolak-balik ngeliat jam nih udah berapa menit gitu ya. Itu lama sekali. Apa sih gunanya meditasi? Meditasi itu gunanya adalah untuk menjinakkan si kuda liar itu. Pikiran kita itu kayak kuda liar, lompat ke masa lalu, lompat ke masa depan, lompat ke kemarin, lompat ke pengalaman kita disakiti oleh orang, pengalaman kita dimarahin sama atasan, pengalaman kita dihianati orang lain. Kita nggak akan pernah bisa bahagia. Nah, pikiran itu harus dijinakkan, si kuda liar itu. Dan salah satu cara buat saya yang paling powerful untuk menjinakkan kuda liar itu adalah yang namanya meditasi. Karena meditasi itu membuat kita jadi tenang, damai, tapi juga tetap dinamis gitu, tetap energik gitu. Bukan tenang dan damai semata-mata untuk liburan ya, leye-leye gitu, bukan, tapi tenang dan damai tapi tetap dinamis. Maka luangkan waktu Anda, coba deh di tahun 2026 meditasi habis pagi ya, doa pagi atau sholat subuh, luangkan 5 menit aja. Dan 5 menit itu akan membuat hidup kita di tahun 2026 itu berbeda gitu. Ya betul-betul penuh warna dan penuh dinamika gitu. Itu yang saya kira perlu kita lakukan gitu ya supaya membuat hidup kita jadi lebih bahagia gitu. Nah, tips yang ketiga yang jangan selalu kita tinggalkan ya adalah selalu dalam lingkaran kebaikan. Ya, kalau kita mau bahagia, kalau kita mau kehidupan yang tenang, damai, penuh dengan kebahagiaan, kita harus selalu dalam lingkaran kebaikan gitu. Lingkaran kebaikan itu ya bukan hanya ibadah ya. Yang saya maksud itu bukan hanya semata-mata menjadi orang yang religius. Banyak sekali orang yang beribadah, sholat malam dan sebagainya, tapi hidupnya nggak karu-karuan. Kelakuannya juga menyakiti hati orang lain gitu. Bukan itu yang namanya lingkaran kebaikan. Lingkaran kebaikan itu adalah ketika kita selalu hidup selaras dengan kehendak Allah. Selaras dengan kehendak Allah. Ya, bahwa Tuhan itu mengirimkan kita ke dunia ini maksudnya cuma satu kok, membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik. Ya, to make a world a better place ya untuk kita dan untuk orang lain. Menjadi manfaat bagi orang lain gitu. Itu harus kita pastikan gitu. Selalu dalam lingkaran kebaikan. Pastikan apa yang Anda katakan, ya, apa yang Anda lakukan itu tidak menyalahi kehendak Tuhan. Pastikan gitu. Karena banyak sekali orang yang hanya memikirkan kesenangan, pleasure, akhirnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan merasa menang gitu, merasa hebat gitu, merasa bisa mengakali hukum, mengakali orang lain, pada akhirnya hidupnya nggak akan pernah bahagia. Yang kita cari dalam hidup itu kan sesungguhnya adalah apa sih? Ketenangan, kedamaian, ketentraman, hidup yang penuh, hidup yang utuh. Itu nggak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita melakukan ketidakbaikan gitu. Apapun itu. Baik itu pelanggaran yang berat gitu seperti apa? Selingkuh, korupsi, menyalahi hak orang lain gitu ya. Maupun hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kita seringkali anggap kecil seperti apa? Sirik sama orang gitu ya, memfitnah orang gitu ya, melakukan ngata-ngatain orang, misalnya hal-hal yang seringkali kita anggap sederhana. Apapun yang kita lakukan, setiap kita keluar dari lingkaran kebaikan, nggak mungkin kita bisa bahagia. Sekecil apapun, menyalahi janji, kita udah janji macam-macam ya sama anak buah kita, misalnya tahu-tahu begitu kita udah mencapai target kita, kita lupakan itu, nggak akan kita bisa bahagia deh, benar. Jadi selalu pastikan bahwa Anda selalu dalam lingkaran kebaikan gitu. Itu ya. Dan kalau hati nurani kita masih bisa berjalan, setiap kita keluar dari lingkaran kebaikan itu ada sempritan bunyi, prit gitu. Kamu sudah melanggar garis gitu. Itu kalau hati nurani kita masih jalan gitu, Tasya. Ya, jadi sekali lagi tiga tips di akhir tahun ini. Nomor 1, kelola pikiran. Ya, sadari bahwa Anda tuh punya pikiran, itu aja dulu. Ya, dan pikiran itu adalah kuda liar yang kalau kita tidak bisa menjinakkan, kita yang akan ditaklukkan oleh kuda liar itu. Yang kedua, be here now. Ada di sini saat ini. Buka mata, buka telinga, buka hati. Lihat apa yang ada di depan Anda saat ini. Napak, hidup Anda tuh napak. Jangan kemana-mana gitu. Dan yang ketiga, pastikan Anda harus selalu dalam lingkaran kebaikan. Selalu dalam jalan Tuhan. Selalu dalam kehendak Tuhan. Selaras dengan kehendak Tuhan. Selalu dalam ridho Allah. Itu Tasya. Baik, terima kasih Pak Arfan, sebuah tips yang luar biasa. Semoga saja bisa menjadi bahan renungan untuk kita semua dan bisa menjadi sebuah resolusi begitu ya di tahun 2026. Kita ketemu di tahun depan Pak Arfan. Selamat tahun baru untuk Yes. teman-teman.
Selamat tahun baru juga dan selamat liburan untuk Anda smart listeners di momen libur ini. Dan kita harus tutup. Pak Arfan Pradiansyah, saya Tasya Rustama. Dan saya Evan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be be happy happy now. now.